Biar yang TV dapat, Tadi dalam membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi utamanya itu. Jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan mendesain strategi subsidi sehingga betul-betul tepat sasaran, dan yang kaya sekali mungkin dari 8, 9, 10 subsidi akan dikurangi secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desa 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin. Itu kira-kira utamanya itu, dan itu perlu desain macam-macam karena melibatkan juga BUMN dari antara. Ada kok, kenapa saya juga nggak tahu, saya ikut aja. Mungkin takut saya ngomong ngaco. Tanggapan Pak soal bencana Pak, apakah dampaknya kepada soalnya yang Pak seperti apa Pak? Apakah dampak tapi tidak sampai memperlambat kalau signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan berdampak yang sedikit. Dan jelas kita tunggu dari BNPB programnya seperti apa. Berarti ada kemungkinan nggak nyampe target ya Pak? Ada kemungkinan nggak nyampe target di Q4 ini sama full year 2025 Pak? Bapak kan sebelumnya bilang 5,6 sampai 5,7 berapa kali? Oh, kemungkinan selalu ada, cuma berapa persen? Dampaknya berapa persen? Saya pikir sih di atas masih akan di atas 5,5%. Saya akan monitor kondisi keuangan di sistem finansial. Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan. Pak, BNPB sudah mengajukan Anggaran Pak. Kami masih tunggu. belum. Tapi uang mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. Dari pos mana Pak? Apakah dari anggaran yang Pos anggarannya mereka cadangan bencana punya BNPB. Jadi aman. Karena kata Selios kerugian. Udah? Kan sudah kemarin. Kita sudah cairkan sebagian sudah yang ada di satu. Ya, Pak? nanti Anda tanya. Pak, kalau untuk Ada sebagian kita untuk Koperasi Merah Putih kan itu yang diminta. Tapi itu nanti perusahaan Kementerian Koperasi dan Desa. Bapak tadi di dalam juga bahas soal restrukturisasi KCIC Pak. Ya? Restrukturisasi utang KCIC Pak tadi untuk rencana keberangkatan ke Cina tadi. Tidak ada diskusi itu tadi. Cuman kemarin ada seperti itu di waktu di Kemenkeu diskusi dengan Dalantara dengan Pak Rosan dan Pak Doni. Pak Rosan. Pak, kemarin kan juga Pak Rosan minta dukungan fiskal sama pajak ya Pak dan negara. Untuk dana negara. Pak, iya. Yang memang sesuai dengan peraturan yang kita kasih, yang enggak ya nggak dikasih. Begitu. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Yang dikasih apa Pak? Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi itu, konsolidasi. Kan seperti jual beli antara perusahaan lain. Dia bilang itu kalau disuruh bayar pajak semua ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal. Untuk konsolidasi kita waktu berapa tahun, kasih kita waktu 2-3 tahun ke depan. Setelah itu setiap corporate action kita akan charge, kita akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan dan antara kan baru, itu juga proyek pemerintah, jadi itu hal yang wajar. Nah, yang dikasih, yang dikasih dia minta keringanan pajak beberapa perusahaan dulu sebelum tahun 2023 kejadiannya kalau nggak salah, untuk dihilangkan kewajiban pajak yang nggak bisa. Itu kan udah terjadi di masa lalu, dan perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ. Pak, kalau pengurangan subsidi tadi, dia ada angka signifikan perubahan nggak sih Pak di 2026? Tadi Bapak bilang nggak ada subsidi. Oh, bukan dikurangin, kita ada desain subsidinya supaya lebih tepat sasaran. Karena sekarang setelah kita lihat ternyata yang kaya masih dapat itu aja. Pak, kalau untuk langkah-langkah soal transfer, apakah akan
ada memperbaiki bea cukai, Pak? Tadi kemarin kan Bapak sudah waktu awal itu kan juga pernah Saya dikasih waktu 6 bulan ke depan desain. Pak, untuk langkah Koordinasikan desain tadi. untuk langkah bea cukai, Pak, memperbaiki bea cukai, Pak. Langkah memperbaiki bea cukai, Pak, seperti apa? Langkah memperbaiki bea cukai ya, misalnya untuk rokok kita taruh mesin-mesin pencacah rokok, penghitung rokok di pabrik-pabriknya mungkin akan kita terapkan mulai awal tahun akan diterapkan, dijalankan, akan berjalan penuh Mei atau Juni tahun depan. Jadi nanti ada sistem baru untuk memonitor di lapangan cukainya palsu apa enggak. Jadi kan serius itu, dan nanti pihak cukai akan menerapkan sistem AI, sistem IT dengan AI di setiap pelabuhan yang ada di sini. Itu. Dan yang terakhir saya akan sering-sering datang ke pelabuhan untuk memastikan mereka main-main lagi. Pak di 2000. Makasih ya semuanya ya. Pak